Halo, halo Angga. Halo, halo. Cek cek 1 2 3. Nah ya, lo denger gue kan? Oh, masuk masuk. Dengar dengar. Oke, oke. Sebentar. Oke, belum ada yang masuk. Bentar ya, gue pakai timer dulu ya. Soalnya Nanti kalau nggak kebablasan pakai takut timer, bablasan 1 jam. iya, waktu itu gitu. Pas Rusia, gue juga nggak tahu waktu itu kalau Instagram ternyata cuman Ini ini 1 jam. ini ini ngerekam, udah ngerekam jalannya. Udah. Udah, jadi Hmm, kita udah mulai. Oke, oke. Selamat datang semuanya di Lola and Friends episode 5. Ya, kita ngomongin selima. tentang education talk lagi bersama Angger. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, oke. Ini teman-teman Ciautung pada kumpul nih. Bentar. Gue ngomong dulu ya. Oke, oke. Silakan Angger tanpa memperpanjang. Mari lu memperkenalkan diri. Silakan. Halo, halo. 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 Halo, halo. Oh, Silakan lu udah. memperkenalkan. Nyandat lagi. Tapi aku masuk nggak nih? Halo, udah. Sorry. Halo, Halo, udah. halo. Udah Sorry. jalan. Halo. Dengar suara lu kan? Halo. Sorry. Iya, Halo. sama-sama nyandat apa gimana? Halo, udah. Halo, halo. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, Gar. Oh, ini buffering lagi muter-muter. Ini muter-muter buffer lagi. Oke, udah, Udah, sip. dengar gue. Sorry, Ya, siap. denger. Oke, silakan. Lanjut lagi, maaf. Oke, selamat sore semuanya dan selamat sore yang gabung. Ini teman-teman Ciautung udah pada kumpul juga nih teman-temanku di Ciautung. Saya Angger, nama lengkap saya Angger Baskoro. S1 dulu di Universitas Brawijaya, S2-nya ngambil yang double degree. Brawijaya sama waktu itu di Sun Yat-sen, Kaohsiung. Sama-sama Taiwan, cuma beda kota sama dengan saat ini. Saat ini ambil S3 di National Chiao-tung University. Dulu S2 National Sun Yat-sen University. Beda kota. Sekarang dulu di Kaohsiung Beda. Selatan, Taiwan Selatan. Sekarang di kota Hsinchu. Hsinchu itu masuk Taiwan wilayah utara tapi berbatasan dengan tengah. Kalau lihat geografi seperti itu. Oh, oke. Oh, jurusan elektro. Jurusan elektro. Terus Instagramnya itu. S2-nya juga. Kenapa? S2 juga elektro. S2 juga elektro. S1 linear, semua linear. S1, 2, 3 linear Oh, elektro oke. semua ngambilnya. Oke. Ada lagi? Ketua PPI ya? Ya, mantap. Itu dulu waktu di Kaohsiung. Status Oh, oke. bangsa ini. Oke. Sekarang gimana sekarang? Sekarang apa yang gimana? Lagi S3 di Ciauteng. Maksudnya gimana? Maksud gue sekarang Halo? lu belum menjabat apa-apa lagi. Belum. Besok pemilihan doanya. Besok pemilihan ketua oke. PPI Hsinchu. Besok. Oke. Makanya Amin. minta amin ketua PPI Hsinchu nanti. Oke. Amin ya. Sekarang lu lagi Amin. di Taiwan nih ya? Sekarang lagi di Taiwan. Betul. Oke. Di Jadi waktu itu dalam kamar kita kenalnya waktu itu di Solo ya. Di Solo ada Solo. acara apa sih? Sama PPI. Ya. Jadi ada Acara PPI Dunia, Velari, beasiswa. Education Festival gitu lah. Ya, Education Festival gitu. Terus si Angger ini lah yang dari Taiwan sama satu lagi.
siapa? Satu lagi Si Pak ini. siapa gitu dari Eropa, dari Portugis, Ya. dari Portugal, Ah, ah. dari Ya, Portugal ya. oke. Oke. Tanpa memperpanjang nih, kan Tapi kita pernah di Jakarta. Oh ya, oke, lanjut. oh di Jakarta pernah ya? Oh waktu ini ya Mendikbud. PPI yang Tapi kita seminar. nggak temu. Iya, tapi kita Nggak nggak ketemu temu. ya? Ya, oke. Di Kemendikbud kan ya. Soalnya gue sibuk Mendikbud, di belakang. Gue sibuk di depan. Gue sibuk di depan. Gue ini duit. Ngitungin duit. Oke, sekarang kita mulai aja. Terputar. Halo. Jaringan. Halo, kenapa? Halo? Oke, masuk. Masuk ya? Tapi suara Oke. kedengaran nama gue sebentar. Halo, cek, aku deketin ya. Enggak. Halo, oke. Oke. Sekarang mungkin mulai aja kali ya. Ayo, mulai gimana? Iya. Sorry tadi gue pakai apa namanya? Pakai headset terus nggak Headset. bagus gitu headsetnya di dalam. Oke, jadi sekarang mulai dari beasiswanya ini S3 kan ya? Sekarang beasiswa S3. S3. Nah, kalau yang S2 dulu cuma ini ya, bukan beasiswa, itu program dari kampus kan ya? Itu juga beasiswa juga. Beasiswa Tapi juga. yang Kerjasama. Khusus lu ini Khusus. di Taiwan itu lu khususnya yang S3 ini kan, yang NCTU ini yang S3 beasiswanya ya kan? Oh, ya kita bicara beasiswa. Mungkin pertanyaan gue pertama kali nih, lu nggak denger ya? Apa? Putus-putus. Lu kedengeran nggak? Putus-putus. Coba gue ulang lagi ya, sebentar. Halo, masuk. Oke. Halo, udah. Oke. Jadi kan lu S2, S3 ini lu kan ngambil di Taiwan nih, dan S2 kemarin itu lu juga itu program kampus di Taiwan kan ya? Nah, program UB sama kenapa Taiwan sih? Gue ngikutin karena dulu waktu S2 Nur nanya kalau mau lanjut S2 gimana nih, nanya sama dosen UB tuh. Udah ini aja ditawarin program double degree gitu. Terus kemana Prof gitu? Ke Taiwan. Oh gitu. Aku nurut aja waktu itu. Pokoknya nurut sama dosen aja. Udah gitu, udah ditunjukin ini syaratnya gini, syarat ini tolong dipenuhi. Oke, terus bikin seperti normalnya study plan ada dan lain sebagainya. Oke, disyaratin. Terus daftar S2 double degree. Nah, udah lulus double degree, terus ya udah S3 lanjut aja deh Taiwan aja deh, timbang menurutku pribadi timbang cari-cari negara lain, udah S3 lanjut aja di Taiwan juga. Terus lihat-lihat ada kampus-kampus lain. Oh, oke, coba ini pindah kampus, coba ganti suasana sendiri. Sedikit ganti suasana, pindah kampus dan pindah kota. Tapi karena lu memang juga udah pernah di Taiwan sebelumnya ya, jadi lu maksudnya berapa juga ya itu? Udah ke Taiwan lagi gitu ya. Iya betul. Terus kampusnya yang ada satu step rankingnya ada berapa step di atasnya yang waktu S2 dulu gitu. Terus kalau cakep. Apa? Ya apa? Terus cewek cakep. Berarti lu waktu itu halo, masuk. Oke, masuk. Terus mungkin lu bisa jelasin sedikit nih tentang beasiswanya. Beasiswa yang lu dapat itu beasiswa kampus kan, NCTU scholarship yang PhD. Mungkin lu bisa jelasin dulu apa sih beasiswanya, apa aja kayak gitu, terus ya lebih detailnya gitu. Oke. Sebentar ya, biar gua iniin ganti headset. Ganti headset dulu. Gua mau terus ngomong apa diam aja? Oke. Silakan.
cepet banget. Ya jadi untuk yang beasiswa S3 ini beasiswa kampus itu SPP tuisi, terus beasiswa buat bulanan buat hidup kita sehari-hari gitu. Itu terus apa lagi pertanyaannya tadi? Apa aja tadi? Uang kuliah. Beasiswa tuition fee ya, uang kuliah, terus bulanan buat biaya hidup kita sehari-hari gitu. Itu dari NCTU. Itu berapa? Uang sekolah, uang bulanannya berapa? Dikasih cukup nggak kira-kira? Uang bulanannya karena masih maba. Ini anu nih di NCTU ini entah kenapa ya, mungkin karena NCTU mau merger sebetulnya. Cerita tuh NCTU mau merger. Jadi uang bulanannya dari ini aku langsung ngomong dikurskan rupiah aja ya. Dikurskan rupiah aja. Dari NCTU sendiri tuh nominalnya juga. Enggak, maksud gue itu kira-kira cukup nggak untuk lo hidup di sana? Cukup. Cuma karena akhir-akhir ini semester kemarin karena mungkin NCTU mau merger, jadi kita diturunin. Gitu. Bulan. Nah, tapi untungnya yang beasiswa, gini, jadi ada kalau di Taiwan ada dari profesor juga, research project. Halo, muter-muter lagi. Profnya kagetnya banyak. Sorry. Oke. Sorry. Ini sinyal gue agak berantakan. Sorry. Oke. Berarti lu beasiswanya itu cover uang kuliah, uang bulanan. Uang bulan itu dari NCTU ya, dari NCTU. Terus nanti ada lagi dari dosen. Dari profesor pembimbing itu ada apa namanya project research gitu, itu ada juga bulanannya gitu. Oh gitu. Terus berarti kalau misalnya uang tiket ke sana enggak? Tiket enggak? Enggak ya? Tiket enggak. Uang tiket enggak. Pesawat enggak. Okay. Ya untungnya Taiwan kan ini kita bicara nggak ada COVID loh ya. Kita bicara nggak ada COVID waktu itu Taiwan aku bisa dapat 3 juta sekali jalan. Lumayan ya, nggak terlalu mahal lah ya. Ya, 3 juta sekali jalan, ada bagasi 30 kilo. Kan mahasiswa baru kan hitungannya bawa barang-barang, jadi ada bagasi 30 kilo. 3 juta itu udah lumayan. Oke. Nah, sekarang mungkin tadi kan udah penjelasan beasiswa yang dapat ya, itu untuk anak PSD. Itu ada S2-nya juga nggak sih, dia nggak sih? PS2 ada, PS2 juga ada. PS2 juga kasih kok. PS2 juga ada ya? Oke. Cuma nominalnya berbeda. Jurusan? Ya. Semua jurusan tiap tahun bisa berubah-ubah ya. Untuk catatan di NCTU yang bagus tuh tekniknya. Teknik elektro terutama. Ya, makanya masuk NCTU. Sipil juga bagus. Tapi yang paling unggul dia di elektro. Sipil, arsitek ada. Manajemen juga ada, sains juga ada, sains dalam arti MIPA. Kalau MIPA juga ada, manajemen ada, itu. Tapi paling unggul electrical engineering dan computer science itu di NCTU paling unggul situ. Oke. Bisa buat referensi sih. Oke. Terus itu persyaratannya apa aja tuh untuk kalau lo kemarin S3 kan? Berarti apa tuh persyaratannya untuk anak S3? Menurut aku sih standar ya. Standar kampus lain minta gitu, requirement kampus lain. English proficiency itu kan ya, TOEFL dan lain-lain, TOEIC itu. Terus study plan. Terus surat recommendation letter dari atasan atau dari dosen pembimbing di S2 atau S1 gitu. Terus udah sih itu aja menurutku persyaratannya utama 3 itu. Tapi sorry. Tapi ada kampus lain di Taiwan beberapa itu ada uang pendaftaran juga. NCTU daftar gratis gitu. Gimana? Oke. Kalau itu ada nggak kan biasanya lu harus dapat pembimbing dulu nggak sih di sana untuk untuk surat apply. Iya, rekomendasi dari
dosen sana gitu. Dari Ada gitu nggak? itu bisa. Kalau ada surat rekom dari, misal kita udah email-emailan dulu sama dosen pembimbing dari profesor di NCTU gitu, itu lebih bagus, itu lebih bagus. Kalau aku pakai muter-muter dulu, cari prof pembimbing yang enak. Jadi olahraga apa enggak? Either tar nanti pertanyaan mana nanti Oh ya, kita jawab ya. nanti ikut, oke. Jadi nanti Jadi nanti lu bisa dapat LOE bukan dapat rekomendasi dari yang rekomendasi beasiswa dari dosen sana atau dari dosen lu sendiri, itu nggak apa-apa ya, bisa apply ya. betul. Oke. Aku waktu itu dapat dari si dosen UB, profesor di UB. Oke. Terus kalau itu kan tadi syaratnya udah. Terus kalau misalnya S2 itu kira-kira hampir sama nggak persyaratannya? Atau Sama. Nggak lihat? Hampir sama ya? Sama. Kalau di Taiwan sama, nggak tahu kalau negara lain gimana. Taiwan tuh S2, S3 syaratnya sama. Lu kuliahnya bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Oke. Makanya Inggris, kalau misalnya ada yang bahasa Taiwan nggak sih mahasiswa asing kuliahnya? Itu jadi ada, itu nanti masuk ke kelas lokal, istilahnya kelas lokal gitu. Kelas lokal. Jadi kita harus. Tapi nanti kalau jago bahasa Cina. Misalnya lu yang bahasa Taiwan nih, berarti lu nanti dapat 1 tahun kuliah bahasa Cina dulu. Menurutku sih itu, harus ya. Pokoknya ada pembuktian. Bahasa Taiwan bahasa Cina, bahasa Taiwan bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarin. Setauku itu nggak perlu 1 tahun sekolah, kita langsung daftar kelas kelas lokal, istilah kelas lokal. Kelas kan ada internasional kayak kayak aku gini, masuk sama lokal lah. Kita daftar langsung apply juga, sertakan sertifikat Chinese gitu, Chinese language gitu. Oke. Zhongwen. Nah itu. Jadi kita bisa langsung masuk ke kelas lokal itu. Oke, ngerti. Oke, tadi itu persyaratannya udah ya, beasiswa. Berarti kalau misalnya lu masuk internasional, lu nggak perlu bahasa sertifikat Chinese proficiency ya? gitu. Kalau berarti lu harus harus tes juga. Kelas internasional. Kelas internasional perlu TOEFL atau IELTS gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang ada 1 tahun dulu dia ikut semacam karantina gitu. Aku juga semacam karantina 1 tahun. Itu ya mereka belajar Zhongwen mulai dari bahasa matematika Zhongwen itu apa, 1 tambah 1 I JAI ya gitu. Kayak inilah ya. Bahasa ekonomi gitu. Kayak preparatory faculty bukan sih, kayak ini atau bridging. Kalau di Rusia itu namanya preparatory faculty. Jadi itu preparation kita before kita ambil S2 kuliah gitu. Oh gitu, mungkin bisa jadi seperti itu. Itu selama 1 tahun. Apa di Rusia 1 tahun juga? 1 tahun, 8 bulan lah. Sama, 1 tahun juga. 8 bulan ya sama. Habis itu nanti dibagi penjurusannya. Ya, itu udah dibagi sih. Jadi emang udah ekonomi, udah bagian ekonomi gitu. Jadi nanti belajarnya bahasa Rusia tentang ekonomi gitu. Ya, tapi kebetulan gue bahasa Inggris sih kuliahnya, jadi gue tertolong juga sih. Tapi untuk ngomong di jalan oke lah. Terus apa aja nih tahapnya nih, Gar? Tahap waktu sebelum dapat LOE gitu. Iya, maksudnya lu ceritain aja tahap waktu pertama kali nih yang lu lakuin. Waktu itu ya beda orang beda cerita ya. Waktu itu aku sendiri ada Profesor NCTU datang ke Brawijaya. Gitu. Oke. Kayak rekrutmen gitu. Aku ikut interview juga, interview. Nah, saat interview gitu. Kita ibarat kata kayak curi start gitu, interview. Di interview itu misalnya kalau ada teman-teman yang nyimak ini, interview itu jangan lupa final project kita dulu bahas apa. Kadang kan kita udah nggak buka buku, ikut interview kadang lupa gitu. Nah, itu sebelum interview buka dulu final project. Sebentar gak? Berarti itu si dosen ini memang dia pergi untuk merekrut sendiri gitu ya? Langsung ya? Dosen NCTU. Iya, dosen NCTU. Oke. Berarti lu Brawijaya ada kerja sama dengan NCTU gitu? Bisa dibilang ya. Tapi aku nggak paham ya. Aku soalnya bukan dosen Brawijaya, jadi kerjasama itu udah sampai mana aku belum paham.
Saya Oke, ingatku lu ada, di setahu aku interview ada nih. situ. Interview. Terus itu kita ditanya final project waktu S2 dulu apa. Terus kita tanya next project seperti. Nah, di interview itu kita juga bisa enak. Oh, Prof, kalau project saya itu kan random kan. Profesornya kan banyak yang apa? Ada computer science, ada apa gitu. Ada electrical engineering. Nah, saat kita interview kita jelasin apa research study kita itu, study plan kita bisa nanya, Prof, ini kalau bidang saya seperti ini, enaknya ketemu Prof siapa? Nanti dikasih deh. Oh, kamu coba hubungi profesor ini, profesor. Jadi di list gitu. Oh, Nah, jadi oke. semakin mengkerucut kan, semakin mengkerucut kita nyarinya semakin lebih mudah gitu. Jadi kita saat kita email ke profesor itu nggak semuanya gitu, nggak kita sebar. Jadi semakin enaknya di interview itu supaya mengerucut. Nah, setelah interview, terus itu sebetulnya apa namanya cari data gitu, cari data. Terus Ya. tetap kita administrasi seperti normalnya. Kita buka websitenya NCTU, OIE NCTU, terus kita upload persyaratan seperti tadi English, proficiency, terus recommendation letter, terus apa namanya transkrip kita, terus diploma kita kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Itu sih. Letter udah itu. Pokoknya persyaratan administrasi kan kadang tiap kampus kan beda-beda. Syarat administrasi, terus nanti jangan lupa study plan, terus jangan lupa deadline-nya itu benar-benar harus diingat kapan deadline-nya dan jamnya. Terutama kan ada perbedaan waktu tuh per jamnya itu. Nah, itu perlu diperhatikan. Dia minta deadline-nya jam berapa, berarti di Indonesia jam berapa kita harus upload sebelum itu. Itu soalnya jujur nih, soalnya aku telat. untung di Ciao tuh buka 2 sesi. Batch 1, batch 2 gitu kan. Nah, aku yang batch 1 telat. Aku salah lihat jam. Jadi teman-teman juga buat pengalaman juga nih, jangan sampai kayak aku gitu. Nah, akhirnya aku ya ikut batch 2 gitu. Ya udah aku daftar upload, oke. Terus udah upload, terus udah tunggu informasi, terus dijanjiin tanggal sekian ada email gitu. Datang email, terus aku buka. Oh, alhamdulillah aku masuk. Ya udah, aku masuk, keterima. Yaudah, nanti itu ada syarat-syarat administrasi lain. Suruh inilah, terus juga syarat-syarat ngajuin visa kan. Nah, visa belajar. Itu Oh, nanti jadi udah gitu aja. Oh, jadi ketika administrasi itu nanti lu udah terima email, nanti lu ikutin aja lagi apa yang diminta sama dia ya? Betul, iya, ikut aja prosesnya. Kan tiap kampus beda-beda. Tiap kampus Iya beda-beda. sih, iya. Tapi itu jaraknya nih antara lu lu nge-upload semua dokumen administrasi ke sampai LOE keluar di email, iya, itu berapa? Lama ya, 1,5 bulan kayaknya. 1,5 bulan, iya. kurang lebih lama 1,5 bulan. Lumayan lama, 1,5 bulan sampai 2 bulan, saya ingatku gitu. Oke, terus berarti kalau yang wawancara tadi yang sama dosen itu fungsinya cuma untuk biar lu mengkoneksikan dosen satu ke mahasiswa yang di sini tuh ke dosen yang di NCTU-nya ya. Dan profesor itu juga kalau semua ada kecocokan gitu kan, siapa tahu misalnya ketemu dosen itu cocok gitu. Itu juga dosen itu nggak langsung LOE keluar, cuma dia akan menampung data nanti dirapatkan di Ciautung gitu. Nggak langsung. Oh gitu. Misalnya ada profesor sama mahasiswa tuh cocok, kok sama bidang kita sama gitu. Itu nggak langsung ACC, tapi profesor itu ngasih apa ya? Ngasih rekom gitu. Ini cocok nih sama mahasiswa, cocok sama field saya, sama bidang saya gitu. Oke. Kalau itu udah ya administrasi. Kalau dalam apa namanya? Menurut lo nih yang paling penting dipersiapkan itu apa? Kalau dalam yang pengaplikasian beasiswa S3 ini. Pengaplikasian yang paling beasiswa. penting. Kita S3 ini ya, yang kampus. S3. Kalau menurut saya lihat ke pribadi masing-masing. Kira-kira pokoknya syaratnya itu 2 ya. TOEFL, TOEIC, English proficiency sama study plan gitu. Mana study yang plan kita ini gimana itu, Gar? Research kita ke depan. Kita mau kuliah di Ciautung, terus saya pengen research plan saya pengen mempelajari tentang hal ini gitu. Saya ada ide menciptakan
hal metode baru hal seperti ini gitu. Saya ingin menciptakan alat baru seperti ini gitu. Itu study plan. Tuh. Oh, oke, Nah, itu. oke. Oke, lanjut lagi, kalau mau kita bahasa Inggris kita udah oke, ya kita study plan-nya ini kita bikin semenarik mungkin gitu. Semenarik mungkin biar menarik profesor gitu. Kalau menurut terus persiapannya, terus misalnya bahasa Inggrisnya kurang, ya udah kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, dari bahasa Inggris ini kita sambil nulis study plan. Nulis study plan itu juga bikin cari-cari referensi, baca-baca jurnal, baca-baca apa kan gitu juga. Perlu juga. Iya, Study benar. plan menurut saya harus ada persiapan. Jadi biar menarik profesor yang di Taiwan gitu. Karena gue juga tertarik mau melanjut S3, tapi gue takut sama sama ini apa namanya? Gue takut sama apa sih, bukan tesis, apa sih Advisor. kalau ini Sama tesis, ya, dissertation. dissertation ya, gue takut gue karena maksudnya kalau S3 itu kan dari awal lo harus sudah tahu nih lo mau bikin apa kan gitu kan, jadi nanti itu Tapi kalau S2 waktu itu di Taiwan juga ada research study plan loh. Harus ada nulis study plan juga waktu S2 dulu, iya. oh kalau gue sih enggak, karena gue crossing jurusan, jadi enggak. Nggak harus. Oke, jadi itu tadi ya, berarti paling penting itu sebenarnya study plan lah ya, Ya, untuk atau membuat research si plan, dosen ini study. tertarik ya. Terus lo punya tips-tips tersendiri nggak untuk bisa lolos beasiswa? Untuk orang awam ya, seumpama untuk orang awam yang oke, aku flashback dulu. Nurut sama dosen deh. Waktu itu aku nurut sama dosen, sama profesor di UB. Karena kan beliau-beliau yang udah lebih pengalaman kan kuliah 2 itu kayak gimana kan, sedangkan aku ini masih kuliah berkutat di UB aja, di Brawijaya aja gitu. Jadi harus gini, itu diturutin. Terus persyaratannya kalau bingung kita nanya ke dosen. Waktu itu aku nanya ke dosen UB seperti apa. Oh gini. Terus waktu itu juga study plan juga waktu masih S1 mau S2. Apa sih, nggak ngerti kan study plan itu apaan, study plan itu nulis apa lagi ini, tanya Bu ini, Bu Pak Prof seperti ini apa sih, nanti waktu aku dikoreksi gitu, dikoreksi. Itu terus itu tipsnya, terus tidak lupa sih banyak berdoa. Banyak berdoa. Oh ya, satu lagi, terus tanya misalnya kita udah ditentukan sama profesor, kamu kayak cocoknya masuk kampus ini, waktu itu aku ke Sunyasen, itu tanya-tanya di mahasiswa yang dia senior di Sunyasen, mahasiswa Indonesia di senior. Mahasiswa Indonesia yang udah di Sunyasen. Gimana gitu ya di Taiwan. Gimana sih kuliah di sini gitu. Terus apa aja gitu. Kehidupannya seperti apa di sana. Cari informasi sebanyaknya ya. Sebanyaknya, iya. Cari informasi sebanyaknya. Kan sekarang udah media udah gampang gitu. Terus ada PPI gitu. Itu juga itu lo berapa lama sih S3 ini? 4? Aku berdoanya 4. Amin ya Allah, amin. 4 tahun. Tapi amin, itu amin. Beasiswanya itu 4 tahun. In case kalau misalnya nggak selesai 4 tahun gimana tuh, Nggar? Mana nih? Ini ada yang Bang Jan ini di tadi itu. Kalau 4 tahun kita tuh bayar SPP sendiri. Kita bayar SPP sendiri. Kalau dikurskan rupiah, gini ya, kalau di waktu tahun pertama sampai tahun keempat itu kalau dikurskan rupiah itu anggapnya 30 juta. Kalau tahun 4 ke atas itu bayar bayar sendiri, dikurskan rupiah 12 juta, 13 juta seperti itu per semester. Oke, hampir sama lah sama Indonesia kayaknya ya. Ya, makanya uang bulanan dari profesor, dari Ciautong NCTU sendiri itu simpan. In cash ya, in cash. Tapi berapa jangan. Jangan dong, lo gimana deh? Amin. Oke, terus ini mulai ke ini deh, masuk ke nanti pertanyaan kita jawab nanti ya. Sabar, kumpulin dulu aja. Terus gue lanjut ke culture shock deh. Jadi lu pertama kali ke Taiwan itu kan waktu S2 nih. Nah, culture shock apa aja sih kira-kira yang lo alamin? Culture shock alami pertama makan deh, anggap aja makan. Rasa di Taiwan itu
makanannya hambar. Kalau nggak kita kayak kan di di China. Indonesia kan kita kan di Indonesia kan banyak rempah-rempah, banyak bumbu-bumbu. Di sini tuh garam aja makan hambar, kaget. Jadi kemana-mana bawa garam tau nggak? Kemana-mana bawa garam atau Oh, bawa apa namanya penyedap masakan gitu. rasa. Ya penyedap Masako, sebut merek aja Masako dan lain sebagainya, Royco atau gitu. Bawa Sebut sendiri. merek. Sebut mereknya. Nanti bisa dipotong. Sehat dong. Iya, tapi kita Indonesia bingung, Ah, bingung makannya. oke, oke. Oke, Terus oke. yang kedua, Terus. culture shocknya waktu itu tinggal di dormitory kampus kan, dormitory kampus kita eh, sama negara lain gitu. Nah, sedangkan eh, kita kan saya tuh kita subuh udah bangun kan gitu, 4:30 udah bangun. Nah, mereka kan masih tidurnya nyak. Jadi klotak. Mereka terganggu mereka. Nah, Waktu itu di kan masih dormitoris ada berapa orang sekamar? waktu itu 2 orang. Waktu itu 2 orang. Atau itu kebetulan yang 2 orang. Yang 2 orang aja udah bikin bingung. Nah, terus akhirnya kan ada tambah temen, tambah nggak noob lagi, nggak noob, nggak Eh, akhirnya tambah menguasain sekitar. Akhirnya ini kos-kosan. Akhirnya pindah kosan aja, yang sekamar sendiri. Nggak kos-kosan? apa-apa kamar. Ya ibarat kata kos-kosan. Oh, ada di sana. Ada. Jadi kayak sekarang ini Oh. tinggal kos-kosan. Tapi bilangnya apartemen. Oh, Kalau apa? dibilang boarding house tuh nggak ngerti, orang sini nggak ngerti boarding house, taunya apartemen sama dormitory gitu. Oh, oke. Akhirnya Jadi lo waktu itu, sekarang akhirnya nyewa sendiri ya? iya, itu waktu di Kausung juga, waktu di S2 dulu nyewa sendiri, sekarang S3 begitu sebelum berangkat persiapan tuh udah jago nih, udah pro, udah pro. Jadi browsingnya itu browsing selain cari profesor, cari kosan juga gitu browsing. Kosan. Kita udah tahu website yang untuk cari kosan. Kita secara online kita udah booking, kita udah janjian sama ownernya gitu. Saya datang ke Taiwan sekian, saya mau lihat kos-kosan gitu. Dia kan udah jago nih ceritanya, udah S3 udah Iya, jago. iya. Udah jago ya, udah pernah ke sana. Mm-mm. Terus Udah kuliah. apa lagi nih? Terus culture shocknya soal iman. Di sini Apa tuh? Apa tuh? kok- di sini kita bisa iman kita tambah lemah atau tambah kuat. Oke. Ya pilihannya cuma 2 kan. Kita tambah lemah atau tambah kuat itu. Karena melihat lingkungan sekitar. Godaan sekitar. Parah. Di Rusia mah justru lebih parah. Kan masuk tuh masih S2, masih lugu, masih cupu. Kuliah Masih lugu. kuliah masih pakai kemeja, pakai pakai jeans, pakai sepatu. Kuliah kan gitu. Lama-lama pakai celana pendek sama kaos koblong juga boleh. Kan masih nggak tahu. Kalau cuaca gimana di sana? Nggak ada cuaca? Cuaca di sini masih subtropis ya. Dinginnya nggak seberapa dingin, nggak sampai ada salju, tapi kalau di Hsinchu sampai ya 8-10 derajat gitu kalau pas winter. Kalau pas summer ya panas gitu. Ada Panas. ya masih subtropis kan, masih belum yang atas gitu. Oke. Terus Masih belum ada salju. Ntar gue salah baca di sama dari Madan. Apa kabar yang baru lulus SMA? Tadi lu bilang lugu sih, baru keluar S1 lugu lah ini. Madan baru lulus SMA udah ke Rusia loh. Ya kan pura-pura lugu. Oke. Lanjut. Terus udah caca. Terus ada ini gak sih yang lain gitu yang pengalaman yang bikin lu kayak kaget gitu apa? Kaget orang sini baik-baik. Orang Thailand baik-baik dalam arti antri gitu. Terus di public selama public service gitu, public transportasi itu antri bener-bener antri gitu. Tuh. Naik bis juga satu-satu nggak kerubul gitu. Itu apa senangnya di sini gitu. Terus orang sini
baik-baik. Saya kan nggak bisa makan babi, dia juga ngasih tahu ini babi nggak bisa, jangan dimakan. Ini ada campuran babinya, jangan dimakan gitu. Terus mereka tahu kok, mereka soalnya ada yang tahu Muslim itu seperti apa kehidupan. Ini cerita Muslim ya. Mereka tahu nggak bisa Gak makan apa kan babi. pengalaman. Oh pengalaman ya. Nah, terus ya itu orang sini baik-baik kok. Kita kesasar juga jangan takut, kita tanya aja. Saya pokoknya tunjukin foto. Kan sekarang ada zaman medsos ya, kalau bingung lihat peta, tunjuk aja foto meskipun belum bisa bahasa Mandarin. Saya mau ke sini gitu, tunjuk aja gitu. Oh ya ceke gitu. Nanti ditunjukin naik bisnya apa, arahnya jalannya kemana gitu. Kalau kesasar jangan takut kok, pasti dikasih tauin. Tuh. Hewan kecil kok. Iya tuh. Mana enggak kecil-kecil banget lah, gede. Kecil. Se-Jawa Tengah sampai Jawa Timur anggapnya kayak gitu. Antara dua provinsi di Jawa. Jawa Tengah gede juga, Nggar. Iya, tapi lu bisa bahasa China nggak? Kita harus diwajibkan ikut les. Mandarin di kampus, gratis kok, gratis. Ya gue Jadi juga ada dulu tuh. Sedikit, jadi bisa lah. Buat mesen makan bisa gitu. Iya, buat Jadi, ini ya, ini apa kehidupan namanya, sehari-hari. survive di jalan. Buat survive. Iya, buat mesen makan. Mesen makan nggak bisa Mahasiswa mesen yang Indonesia? lain-lain. Masih Indonesia banyak nggak sih di sana? Di Sincu banyak. S1, S2, S3 banyak di Sincu. Jumlahnya banyak. Banyak ya? Terus apa lagi nih? Yang udah pengalaman lulus selama. terus kerja di sini juga banyak orang Indonesia. Yang udah lulus S2 gitu terus kerja di sini banyak juga. Oh, banyak. Kenapa nggak pada pulang? Banyak. Kenapa pada tinggal? Gak pada pulang. Gajinya tinggi, Bu. Oh iya sih, iya benar. Gajinya tinggi. Dan mereka orangnya juga nggak banyak ya? Orangnya ya nggak banyak, penduduknya nggak banyak. Gitu. Nggak sama kayak yang China daratan kan? Kalau China daratan Iya kan banyak sekali. orang. Banyak sekali. Keadaan COVID di sana gimana? Kayaknya bagus COVID, banget penanganannya. Iya betul. Dan soalnya orangnya nurut-nurut gitu. Jadi okay. aku cerita yang kehidupan di kampus aja ya. Kampus itu waktu COVID langsung apa namanya, benar-benar kalau masuk gedung kuliah nih, gedung kuliahnya itu diperiksa satu-satu, dan itu orangnya antri kan, aku bilang antri gitu, satu-satu diperiksa pada tuh suhu, terus pakai disemprotin hand sanitizer, terus begitu masuk kelas kalau ada mahasiswa yang nggak pakai masker diusir, suruh keluar. Okay. Kalau udah pakai masker, ada masker dia boleh masuk lagi gitu. Diusir dalam arti nggak boleh masuk kelas, nggak boleh ikut pelajaran hari itu, suruh cari masker. Habis gitu dari pemerintah Taiwan sih ada pembagian masker gratis. Itu. Setiap hari itu ganti-ganti ganjil genap tergantung dari nomor terakhir, angka terakhir di KTP. Anggapnya KTP-nya sini gitu. Kalau hari Senin itu untuk ganjil, hari Selasa untuk genap, Rabu untuk ganjil gitu, dan sampai gitu, gonta-ganti. Tuh. Pembagian masker gratis. Nah, sehari dapat 5 masker saat kita ngambil itu saatnya. Terus naik transportasi umum pun itu kita misalnya mau naik bis itu diperiksa juga loh suhu tubuh gitu. Suhu tubuh kita diperiksa. Kalau aman baru boleh masuk, dan jangan lupa masker. Gitu. Naik ya semua transportasi umum juga gitu. Terus ini udah buka penerbangan internasional belum buka ya di Taiwan ya? Ini peraturan itu berubah-ubah ya Taiwan ya. Ini ada yang bilang ya memang Bang Jan ini bilang terakhir pasien yang dirawat dalam penanganan, pasien dalam penanganan itu tinggal dua pasien aja. Untuk penerbangan itu berita yang aku terakhir baca yang di-share teman-teman itu untuk yang memiliki KTP Taiwan, di sini namanya ARC. Kok jadi lupa ARC apa panjangannya?
residence apa lupa itu Resident. dia residence apa itu yang punya KTP Taiwan itu boleh ke Taiwan Masuk ya. sekarang Oke. boleh masuk. Ngerti. Aku pun kan udah ikut KTP Taiwan nih, udah punya KTP Taiwan itu boleh. Sebelumnya itu kalau masuk sini itu ada karantina selama 14 hari, self karantina selama 14 hari. Dan itu tinggalnya nggak boleh di apartemen, tapi di hotel yang ditunjuk sama pemerintah Taiwan. Enak sekali di hotel. Tapi bayar sendiri. Bayar sendiri. Oke, baik. Oke. Alien mari resident kita lihat- certificate oh iya kok. Alien resident certificate. Kita lihat pertanyaan ya. Oke. Tadi termasuk kayaknya ada saya. pertanyaan. Kok salah nih? Siapa nih? Ada Madan nih. Kak Lola, apa kabar Madan? Madan udah tamat nih Madan. Lu tau Madan kan ya? Enggak ya? Belum kenal. Nanti Ada kita yang nanya ini follow pasti kayaknya Instagram. dari temen lo deh. Status Kak. Itu tawa gitu, Bang Jan. Kayak gitu. Lantas mana lagi? Ceweknya cakep-cakep. Di mana? Di Taiwan. Iya, cakep. Kalah lah sama Rusia. Belum pernah lihat Rusia. Raja Korea sama kayak Rusia. ya. Soalnya bener. Enggak, soalnya ada beberapa mahasiswa Rusia kan study exchange ke Taiwan. Aku tahu Rusia kayak apa. Iya, benar. Hmm. Ini ada yang Aku tahu nanya Rusia nih, kayak Aulia, ada jurusan olahraga Olahraga. nggak? Katanya. Di kampusku nggak ada. Tapi aku tahu ada kampus nasional sport itu memang kalau di Indonesia kayak UNESA, UNJ yang ikip-ikipnya dulu olahraga itu ada di kota Taichung, Taiwan. Saya ingatku ada. Oh, jadi itu khusus untuk kayak ada olahraganya Olahraga, ya, iya. gitu ya. Kayak kalau di Surabaya kayak UNESA, di Jakarta UNJ, yang Jogja UNY, khusus olahraga ada. Ada di sini ada juga. Terus, Keguruan juga ada. oke. Terus nih pertanyaan Keguruan dari juga kakak gue nih, lokasi kampusnya di tengah kota apa di mana kata itu? Untuk cerita Itu udah yang dijawab Sun nih. Yat-sen, Ini udah dijawab tengah kota. Sama Bang Chan. Sinchu, Kak. Iya. ya, tengah kota. Oke. Tengah kota. Sebentar. NCTU tetanggaan sama ada pabrik-pabrik, kantor-kantor Science Park gitu, istilahnya Science Parknya sini, Silicon Valley-nya sini. Ini pertanyaan nih dari Rama Edison Madan. Dia baru tamat S1 Rusia. Di Taiwan S2 untuk jurusan Railway Signaling System. Yang recommended apa ya? Railway Signaling System, railway. Dia satu railway gitu ya? Karena Madan ini dia penerima beasiswa Kalimantan khusus untuk railway. Railway. Di Taiwan, transportation berarti ya? Ya, Kayaknya sih transportation ya. Kayaknya sih ada, cuma aku belum paham. Nanti kita Belum follow-followan Instagram aja ya. Follow-followan Oke, Instagram nanti aja. bisa di Railway. cewek-cewek. Baru dengar aku. Keren apa ya? Ada kalau di Rusia itu memang ada khusus transportasi ini university karena memang kan Rusia railway-nya juga bagus kan ya. Trans-Siberiannya kan bagus. Sebetulnya Ciaotung sendiri, arti kata Ciaotung itu transportation loh sebetulnya. Nah, itu ada harusnya dong. Ya tapi yang menonjol elektro. Oke. Tapi sebenarnya harusnya ada lah ya gitu kan. Di gedung Assembly 1. Wah, itu ada Bang Chan cerita di gedung Assembly 1. Ya nanti cek. Kenapa gak lanjut di Rusianya itu sendiri? Sama Ramadan itu. Nah, ya nanti kita tanya langsung dengan Ramadan ya. Mungkin dia sudah bosen di Rusia. 6 tahun Bosen di Rusia ya. terus. Oke. Bosen. Atau Madan nyarinya yang Asia kali ya. Yang cewek-ceweknya tadi. Ya, terus bilang nggak bisa hidup tanpa micin. Kata Madan, iya bener. Ya, bawa micin kemana-mana nanti. Bawa garam kemana-mana. Terus, kalau di Rusia sih sama hambar juga. Tapi ya ada garam, dia selalu ngasih garam di meja. Jadi kalau misalnya lu mau makan di restoran itu di meja itu ada garam, ada lada, lu tinggal tambahin. Tapi makanannya tuh nggak enak kalau menurut gue. Enak. Apa Aku pernah sampai minta ke penjualnya itu sampai Google Translate, aku nggak ngerti garam bahasa ada apa. Garam nggak ada katanya.
Karena macam nggak ada. Oke, ini apa di Indonesia pakai CBTC dari Tiongkok, kata Apa sih Madan. BTC? CBTC. Apa tuh Madan? CBTC. CBTC aku juga nggak ngerti maksudnya CBTC apa. Taunya Apa kok? CNBC. Oke, pokoknya itulah ya. Benar. Jadi apa? Tadi kan kita udah semua kayaknya ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke Angger aja karena gue udah ngetek nama Angger juga di ini. Bisa Angger DM. ada kata-kata penutup nggak? Silakan. Kata-kata penutup, kalau pengen lanjut studi itu ya harus niat juga, harus niat. Kita sering konsultasi sama dosen kita dosen asal kampus kita itu. Terus kita cari informasi, tanya-tanya ke senior yang udah kuliah di negara tersebut gitu. Terus persyaratannya jangan sampai lupa itu. Terus apa kita mengaca pada diri kita sendiri, kita kurangnya apa? Kalau kita kurangnya di sini, ayo kita perkuat. Terus baru kita biar bisa menghadapi perkuliahan di negara yang kita tuju gitu. Terus banyak berdoa ya, pasti sekali. banyak berdoa gitu. Nurut sama dosen. Saya nurut sama dosen waktu itu. Nurut sama dosen karena dosen Iya, itu nurut lebih sama tahu dosen. informasinya lebih Lebih banyak tahu, ya, iya. karena mereka Lebih banyak, pengalamannya ah. lebih banyak juga. Oh, jadi habis Betul, ini betul, lu betul. jadi dosen, Ger? Lihat nanti. Amin. Brawijaya terus ya, Brawijaya. Brawijaya. Terus kan yang punya prestasi non akademik itu juga jangan takut untuk lanjut sekolah jenjang berikutnya ya. Soalnya aku cuma cerita nih, aku juga dulu dari lebih di non akademik sih bisa Oh, lu lolos taekwondo juga kan ya? karate. Karate ya, Kar- karate sama. karate. Oke. Oh, Sama. oke. Ya, itu juga jadi teman-teman yang di non akademik itu ada prestasi, kalau pengen lanjut pede aja. Lanjut. Bisa kok, Iya, bisa benar. bisa kok lanjut. Karena kan setelah kan fisiknya kan menurun kita, jadi kita otaknya dipakai, mantap senpai, Benar, tahu benar. aja dia. Siap senpai. Oke, Senpai. kalau China suhu dong, suhu. Sensai. Iya, sensor. Oke, kayaknya kita udah dulu nih. Ini udah 50 menit, hampir 50 Mantap. menit nih kita. Mantap sekali. Mantap, Meskipun mantap, tadi 45 ada menit. beberapa kesalahan teknis gara-gara ini gue bermasalah. Nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Thank you Yangger Sama-sama, udah sama-sama. mengiyakan menjadi guest di ini gue. Saya juga. Mudah-mudahan berguna bagi semua. Saya Cepat juga tamat, makasih. Amin. lancar Amin. semuanya. Amin. Oke, kapan? Amin. Kalau ke Indonesia kasih tahu gue biar kita bisa ketemu. Kalau ke Jakarta maksud gue. Iya, Bayar kita juga. kalau ke Jakarta kan biasanya ke itu. Kayak saya juga makasih udah diundang sama teman dari Rusia ini, mantap banget ya, dari PPI Rusia. Udah lama progres ya. Oke, Udah lama. terima kasih Ada Fuad. semuanya. Ada Fuad join. Ada Fuad Fuad join. ya. Halo Fuad. Udah telat kita udah mau selesai. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sangat berguna. Terus maafkan juga kalau ada kesalahan teknis tadi. Terus jangan lupa minggu depan kita masih ada episode lagi. Menarik juga, jadi tunggu aja ya. Oke, thank you. Bye semuanya. Bye. Bye-bye. Makasih. Bye-bye.